Oke, sekarang udah jam 10.05. Tanpa perlu lama-lama lagi, mari kita mulai acara talk show The 2020 BNEC Social Event kita pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Fato. Saya yang akan memandu acara talk show pada hari ini. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga semua sehat ya. Nah, sebelum mulai talk show kali ini, saya akan membacakan beberapa rules pada talk show kita hari ini. Yang pertama, peserta wajib menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang telah kami bagikan. Yang kedua, peserta wajib mematikan mikrofon selama talk show berlangsung. Yang ketiga, peserta dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan melalui chat room di Zoom meeting ini, dan pertanyaan akan langsung dijawab oleh pembicara setelah sesi talk show selesai. Yang terakhir, di akhir acara akan ada feedback yang berfungsi sebagai indikator kehadiran untuk mendapatkan poin SAT. Maka dari itu, make sure kalian ikutin acaranya sampai akhir ya, teman-teman. Nah, talk show hari ini bertemakan Talk Show Literacy Awareness Series Advantage, Education Advantage. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak arti dari judul talk show kita? Jadi, sesuai dengan visi dan misi dari acara social event ini, yaitu meningkatkan kesadaran literasi, kami membuat acara Talk Show Literacy Awareness Series ini. Nah, kalau advantage merupakan singkatan dari education dan advantage, yang berarti kesempatan dalam konten edukasi. Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas mengenai konten positif dan digital literasi, khususnya educational content. Kita akan membahas hal ini bersama dua orang content creator yang seru dan kece nih. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas dan bagaimana cara mereka berkontribusi? Kalian pasti sudah penasaran, bukan? Yuk, langsung aja kita sapa mereka. Untuk itu, sebagai pembicara pertama dari talk show kali ini, kita kedatangan seorang YouTuber yang kece, yaitu Kak Kevin. Halo Kak Kevin, bagaimana kabarnya? Halo, baik. Baik. Yeah. Selanjutnya, speaker kedua kita yang tidak kalah kece, yaitu Kak Albizia. Seperti yang sudah kita ketahui, beliau adalah pimpinan redaksi Kok Bisa. Halo Kak Albizia, bagaimana kabarnya? Halo, baik. Oke, terima kasih Kak Kevin dan Kak Albizia atas perkenalannya. Oke deh, tanpa perlu lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke sesi talk show-nya. Oke, kita mulai dari awal mula konten kakak-kakak sekalian nih. Kira-kira udah berapa lama ya kakak bikin konten? Dan ceritanya dulu bisa start bikin konten tuh gimana ya? Mungkin Kak Albizia dari Kok Bisa dulu mau jawab. Oke. Thank you. Oke, pertama-tama aku mau bilang senang banget bisa diundang di acara ini bareng sama teman-teman BINUS. Ini teman-teman BINUS juga lagi pada WFH ya, Pak. Sekarang belajar di rumah ya berarti ya? Iya, betul, belajar kan? di rumah. Betul. Kalau bisa juga dengan sekitar ya 6 bulanan dari bulan Maret tuh udah kerja di rumah semuanya. Dan yang unik kalau WFH, kalau meeting mungkin atasnya rapi, bajunya kemeja gitu, bawahnya celana pendek. Pasti atasnya rapi, bawahnya celana pendek. Dan ya senang juga bisa hadir di sini. Kenapa? Karena acara ini aku bisa mandi pagi di hari Sabtu. Jam segini masih rebahan di kasur. Well, anyway, menjawab pertanyaan tadi, sejak kapan jadi content creator? Kalau kau bisa sendiri, itu dari tahun 2015, teman-teman. Jadi, didirikan oleh 3 orang ya. Kebetulan 3 orang ini adalah kakak kelasku dulu waktu di kuliah di sebuah kampus di Depok yang warna kuning. Nah, apa tuh tebak? Ya, jadi dulu kakak kelas bikin, tapi uniknya ketika itu aku belum join di Kok Bisa gitu. Aku baru join di Kok Bisa tahun 2018. Emang sih waktu awal mula Kok Bisa ada, sempat heboh juga kampus kayak, wah ini ada satu kreator keren banget gitu. But aku tahu itu, tapi baru bisa join ketika baru lulus kuliah tahun 2018. Jadi Januari 2018 join Kok Bisa sebagai penulis naskah, content writer. Terus kemudian setahun kemudian jadi pimpinan redaksi gitu 2019
sampai sekarang gitu. Jadi jawabannya 2015 kok bisa ada, kalau aku sendiri gabungnya 2018. Jadi roughly 5 tahun ya Kak udah bikin konten, tapi kok bisa roughly 2 tahun sudah masuk kok bisa ya Kak? Bikin konten kok bisa 5 tahun. Oh, oke. Baik, kalau gitu, kalau Kak Kevin bagaimana? Halo, ya sebelumnya aku juga mau ngomong terima kasih juga ya udah diundang. Senang banget bisa masuk di acara BINUS, karena aku sendiri juga BINUSian 21 sebelumnya. Nah, jadi kalau awal mulanya untuk membuat konten, awalnya itu aku itu kayak terinspirasi dulu sama YouTuber-YouTuber lama, kayak semacam Chandra Liao, Reza Arab, dan aku juga kayak pengen ngebuat konten juga di YouTube. Tapi waktu itu kontennya itu masih acak-acakan, kayak aku ngebuat gaming, ngebuat vlog, ngebuat sulap juga dulu, tutorial, dan itu kayak nggak menarik lah jatuhnya. Nah, jadi aku mikir lagi, apa ya kira-kira belum ada di Indonesia, terus aku juga suka, terus aku juga bisa jalaninnya itu kayak konsisten. Nah, jadi aku mikir, aku waktu itu lagi suka bikin game, ya sampai sekarang aku suka bikin games ya. Dan waktu itu aku ketemu di luar negeri ada Dani, ada Blackthorn Prod, ada YouTuber luar negeri yang ngebahas tentang game developer juga. Terus aku mikir, kenapa nggak kita nggak buat kayak gini juga nih. Nah, jadi di awal 2020 kemarin, barusan di Januari, itu aku start bikin channel yang khusus ngebahas tentang game developing. Jadi ya itulah dari mana KJ Developer bisa muncul sih. Berarti baru Januari tahun ini ya Kak mulai bikin konten? Kalau misalkan dari game developernya, iya baru Januari ini. Tapi kalau misalnya dari bikin kontennya itu sih udah dari SMA sih, yang tadi aku cerita ya, vlog, gaming, segala macam itu udah dari SMA. Berarti udah sekitar 5 tahun sih kalau misalkan start dari situ. Gitu. Lalu berdasarkan pengalaman Kak Albizia ya, dalam membuat konten nih, menurut Kak Albizia, kita harus membuat konten sesuai passion atau membuat konten sesuai dengan yang sedang sekarang ini? Oke. Muhammad Fathah Rafito panggilnya apa nih? Fathah, Vito, atau... Fato, Kak. Fato. Okay. Jadi aku panggilnya Albia. Jadi kalau Albizia panjangan kayaknya capek. Oke. Segala gitu sih aja. Atau bikin konten yang tren atau yang kita passion ya. Kalau personally aku jawabnya passion gitu ya. Percuma kita ngikutin tren, tapi cuma ya namanya tren ya, momentum pasti ada naik turunnya gitu. Pas naik ya lagi hype, terus viral gitu-gitu, terus pas turun dilupakan. Nah, cerita uniknya juga sebenarnya kok bisa tuh terbantu dengan viral juga waktu itu sebenarnya. Yaitu di tahun 2015 kami bikin konten judulnya tuh Kenapa Rupiah Melemah. Pada saat itu rupiah melemah sampai 15.000 rupiah kalau nggak salah per $1 ya. Orang panik ya. Zaman itu 15.000 tuh masih kayak gede banget itu. Kalau sekarang kayak udah sering ya lewat 15.000 bahkan. Iya. Orang-orang panik pada saat itu, dan kok bisa bikin video yang sangat-sangat simplified, sederhana, orang-orang ngerti gitu. Dan overnight dari subscribers kok bisa yang baru puluhan ribu waktu itu sampai akhirnya 100 ribuan lebih gitu ya. Bertambah sekian puluh ribu dalam waktu ya sehari sampai semingguan lah gitu. Viral dan akhirnya menggelinding sampai sekarang 2,3 juta subscribersnya. Nah, tapi ini adalah tren itu cuma saat gitu. Bisa manfaatin, tapi yang paling penting adalah ya itu bikin sesuai dengan passion, karena itulah yang bikin kita untuk terus create gitu. Karena kalau cuma tren, misalnya contohnya Ferdian Paleka ya, kita tahu namanya. Dia bahkan bikin tren sendiri gitu ya. Trennya lagi giveaway gitu di bulan puasa, terus trennya dikit beda, kasih kardus isinya sampah gitu. Ngetren viral, tapi viralnya malah negatif. Jadi akhirnya kita tahu sendiri gimana kondisinya sekarang. Jadi itu jawabannya passion sih, itu yang paling utama. Oke, berarti passion ya Kak? Memang karena ngedefinisi kita itu adalah passion kita ya Kak? Oke, kalau dari Kak Kevin, bagaimana tanggapan Kakak? Oke, sebelumnya
nggak ada masalah sama sekali ya. Kita kayak mau pakai passion atau ngikutin tren itu nggak ada salah sama sekali. Tapi menurut saya itu bakalan lebih lebih enak jalanin ya kalau kita ngikutin passion kita. Jadi aku lebih milih ke passion sih. Walaupun memang keduanya itu nggak ada masalah sama sekali. Mau ikutin tren oke, mau ikutin passion juga bagus. Tapi bisa nggak sih kita kayak konsisten gitu? Nah, kalau misalnya kita passion, berarti kita kan kayak kayak nggak melakukan sesuatu pekerjaan yang gimana gitu, karena itu adalah hobi kita. Kita ngerjain itu 12 jam juga kita fun-fun aja. Jadi memang menurut aku sih passion perlu banget sih kalau misalkan buat konten-konten kreator. Yang paling pentingnya itu sih sebenarnya konsistensinya itu sih. Nah, karena passion, jadi kita bisa konsisten. Kalau menurut aku sih gitu sih. Berarti asal konsisten dalam membuat konten, itu nggak apa-apa menurut kakak ya? Iya, tapi apakah kita kalau misalnya ikutin tren kita bisa konsisten? Karena itu kan menurut aku bukan passion kita kan. Iya, menurut aku sih gitu. Iya, betul juga sih. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang basic nih Kak ya, yang lebih basic. Menurut Kak Kevin ya, apa sih konten digital itu definisinya Kak? Dan mengapa sangat populer hingga saat ini? Konten digital ya. Konten digital itu menurut aku itu adalah konten-konten yang ada di dunia maya. Bisa berupa mungkin video, tulisan, gambar. Dan kenapa bisa ngetrend sampai sekarang? Selepas dari, kita ambil contoh YouTube ya. YouTube itu dia kayak pas kita nge-upload video, ada interaksi dari viewer-viewer kita juga nih. Ada penonton-penonton kita. Jadi kayak ada relationship antara viewer dan juga content creator. Selepas daripada itu juga ada siapa sih yang sekarang nggak punya gadget gitu? Siapa yang nggak punya HP gitu? Kayak misalkan bangun tidur, apa yang dicari pertama kali sih? Pasti HP kan. Nah, jadi kayak bahkan karena study from home sekarang, work from home sekarang, itu kan juga kayak mengharuskan kita mempunyai gadget dari kalangan menengah, dari kalangan ke bawah, itu semuanya harus punya gadget. Bahkan yang dulu nggak punya gadget, mungkin sekarang punya gadget. Nah, jadi itu hal-hal yang menurut aku ngebuat kenapa konten digital ini bisa boom, naik gitu sih. Jadi karena intinya kayak convenient gitu ya Kak? Iya. Yeah. Oke. Terima kasih Kak atas jawabannya. Sekarang kita beralih ke Kak Albizia. Kalau dari pandangan kakak sendiri, apa itu Kak konten digital? Dan hal-hal apa saja sih yang membuatnya begitu populer banget sampai saat ini? Oke. Konten digital. Ya, kontennya bisa berupa visual, audio-visual, audio gitu, bahkan teks, semuanya yang bisa dikonsumsi ya lewat platform media dan bentuknya di digital gitu ya. Nah, kenapa populer sekarang? Simply karena perkembangan teknologi gitu ya. Ini jawabannya klise mungkin. Tapi yang mesti diingat, zaman dulu ya nggak ada internet obviously, dan kita mesti nyadar satu hal sih yang menarik soal ini tuh, orang Indonesia tuh lompat teman-teman. Jadi kita tahu perkembangan media itu kan dari mulai telepon, terus orang telepon ke orang yang jauh dari dia, terus koran ya, ada koran sih yang paling lama, dari koran, terus radio, terus TV, sampai sekarang internet. Nah, orang Indonesia ini kita semua itu lompat nih dari yang awalnya mungkin koran ya, bahkan belum sampai akhirnya kita mengkonsumsi koran secara masif ya, semua orang baca koran gitu. Kita udah langsung kenal sama radio, sama TV, sampai akhirnya lompat ke internet gitu. Apa konsekuensinya, impact-nya sih kulihat, iya populer, tapi ibarat kita tuh nemu sesuatu yang kita baru tahu, tapi belum pelajarin dalam-dalam gitu. Nah, akhirnya orang-orang gunain si alatnya ini dengan yang nggak tahu cara makanya gimana, akhirnya banyak head comments gitu ya. Kalau di IG selebgram pasti banyak tuh. Kalau lagi ada skandal gitu, tuh kolom komentar IG selebgram tuh pasti pada dimatiin. Karena head comment tuh gampang banget, lemes banget tuh jari ya.
ngetik. Iya Kak, betul betul. Nah, itu dia. Populer iya, tapi akhirnya cara gunainnya belum tahu gitu. Kenapa bisa populer? Ya? Karena mungkin mudah diakses sama semua orang. Gitu. Iya, karena emang mudah banget ya Kak sekarang konten digital diakses. Oke, selanjutnya kami mau tahu nih dari Kak Kevin dulu, kenapa Kak Kevin lebih memilih membuat konten yang Kakak buat dibandingkan konten bisnis lainnya? Kan kalau saya recall tadi itu Kak Kevin lebih suka sekarang bikin konten ini ya tentang membuat game ya, develop game gitu. Nah, ya Kakak kenapa memilih untuk membuat konten itu dan nggak ya coba jenis-jenis lain? Oke, jadi sebelumnya itu kan emang aku udah ngebuat konten-konten lain kan, kayak vlog, gaming, tutorial sulap juga, karena dulu aku sempat main sulap. Nah, ya, jadi selain, ini kayak klise sih, tapi selain untuk mengedukasi kalian tentang game developing, aku pengen mencoba kasih tahu nih cara game developer ngebuat game kayak gimana. Selain daripada itu, balik lagi ke pertanyaan sebelumnya tadi, passion. Jadi memang aku suka aja ngerjainnya. Aku kayak enjoy aja pas lagi bikin game. Habis itu aku kasih tunjuk nih game-game aku yang udah aku buat. Terus aku upload ke Play Store. Aku upload ke YouTube juga video-videonya. Dan banyak interaksi juga dari teman-teman semuanya. Jadi kayak apa ya? Jadi tambah senang aku. Jadi senang. Terus sekali mendayung 2 pulau terlampaui gitu. Jadi kayak aku senang iya, aku dapat AdSense juga iya, terus ya standar lah. Dan aku juga jadi kayak bisa mamerin hasil karya aku gitu ke teman-teman semuanya gitu. Ya, kalau aku sih paling kayak gitu. Karena udah win-win banget ya bagi kakak. Iya, udah win-win banget. Iya. Betul. Oke, kalau Kak Albizia, kakak kenapa membuat konten yang kebanyakan tentang sains? Betul ya Kak, sains? Betul nggak ya? Terus singkat saya sih sains. Iya kan? Ya, kenapa pilih bikin konten edukasi ya, science populer? Oke, jadi buat teman-teman yang tahu Kobi dan Sasa, absen dong di kolom chat. Kalau kau bisa, ada yang tahu nggak sebelumnya? Oh, tuh iya. Ada tuh satu tuh Kak. Hebat. Banyak jadi, juga Kak yang tahu kok bisa. Yang belum tahu, kok bisa ini channel YouTube ya, teman-teman. Itu bikin konten science populer, bentuknya video animasi, ngejelasin topik-topik yang mungkin terdengar seperti pertanyaan anak kecil, tapi sebenarnya di dalamnya berisi penjelasan soal hal-hal sekitar kita. Kayak misalnya, kenapa langit warnanya biru, atau kenapa kita jatuh cinta, bahkan ya. Jatuh cinta ada sainsnya juga ternyata. Atau ya apakah ada ujung alam semesta gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang emang bikin kita curious gitu. So, kenapa milih ke sana? Oh, ini aku ingetnya ini. Aku sendiri personally dari kecil suka banget sama majalah Bobo, bentar ada terlewat. Majalah Bobo, terus juga Nat Geo Indonesia, terus juga BBC, dokumenter segala macam. Bahkan komik Doraemon. Bahkan tahu pertama kali soal heliocentris, geocentris bedanya apa tuh dari komik Doraemon. Jadi suatu Nobita tuh kayak pengen nanya gitu, kenapa sih matahari di pusatnya, kenapa nggak bumi aja? Nah, terus si Doraemon ngasih si alatnya itu kayak bikin orang percaya bahwa bumi itu pusatnya dunia. Nah, aku tahu geocentris, heliocentris dari Doraemon gitu. Nah, growing up akhirnya itu yang bikin aku tertarik sama dunia sains populer ya. Tapi sayangnya, ini mungkin juga teman-teman rasain, semua wonder of science-nya itu hilang ketika sekolah, SMP, SMA, mau pelajaran biologi, fisika gitu. Ini apa? Ini angka tinggi. Ya, harus dipelajarin gitu, tiba-tiba datang semua. Gue pernah diusir dari kelas gara-gara telat masuk cuma semenit gitu. Gurunya galak terus kayak bukan banget. Nah, but anyway, poinnya adalah aku ngerasain di sekolah itu ngajarinnya kok menakutkan atau membosankan gitu. Padahal kayaknya bisa ya. Yang kulihat juga di Nat Geo, di BBC, belajar tuh kalau motivasinya adalah penasaran, ingin tahu,
kayaknya lebih enak, lebih gampang, dan lebih inget gitu. Bahkan sampai inget komik Doraemon tadi yang aku baca waktu SD gitu. Karena emang basicnya adalah suka duluan gitu. Nah, kenapa menjawab pertanyaan, kenapa akhirnya milih konten edukasi? Karena kita masih butuh itu, teman-teman. Kita kalau lihat di PISA survei, PISA itu apa kepanjangannya, bukan PISA yang di Italia ya, tapi evaluasi untuk pelajar-pelajar Indonesia yang kelas menengah, ya, bukan kelas menengah, pelajar menengah ya SMP di seluruh dunia, dan Indonesia itu peringkat ya seperti biasa lah ya, di bagian-bagian bawah gitu, itu sangat-sangat miris gitu. Nah, akhirnya ya kok bisa pengen bikin orang Indonesia lebih pintar setiap harinya gitu, tapi dengan cara yang mereka suka juga. Kalau bikin edukasinya itu kayak di TVRI, TPI gitu ya, ini TPI udah nggak ada, tapi teman-teman pada tahu TPI nggak ya? Anyway, dulu waktu... Ya, saya pernah denger deh. Denger ya? Ya? Ibu saya kalau nggak salah pernah nonton itu. Kita kayaknya nggak beda jauh nih usianya, tapi kok nggak pada tahu TPI? Soalnya kontennya kayak di TVRI gitu ya belajarnya, aduh bosen banget gitu kan. Nah, akhirnya kok bisa bikin yang fun, yang engageful ada nggak sih bahasa pokoknya engage ke audiensnya, dan supaya mereka itu tadi ya belajarnya karena suka. Ada satu formula dari Kobisa, yaitu entertaining first, educational later. Jadi emang kita punya apa? Pokoknya setiap kontennya itu mesti bikin orang tertarik dulu, ketawa dulu, senang dulu, baru habis itu disuntikin virus-virus edukasinya gitu. Bukan virus ya, vaksin deh, vaksin edukasi. Oh, virus. Oh, virus ya. Ini teman-teman, virus itu nggak selamanya buruk. Virus itu ada nanti hari Sabtu minggu depan nih ada Antero. Antero tuh diskusi sains ala Kobisa bareng sama PhD dari Jepang. Dia lagi neliti virus corona. Nah, satu hal yang aku temuin juga, virus itu ternyata ada yang emang yang jahat ya, ternyata ada yang baik juga, ada yang netral gitu. Jadi kayak jin ya, ada yang jin baik dan jin jahat. Yang bagusnya. Oke, baik. Berarti emang karena kayak kakak itu pengen banget ngajarin sains buat Indonesia gitu ya, edukasi gitu. Oke, baik. Lalu kalau boleh tahu nih dari Kak Kevin ya, berapa lama proses pembuatan konten Kak Kevin dari mencari ide hingga posting di sosial media kakak? Oke, sebelumnya tadi Kobisa kan nanya ke teman-teman semuanya pada tahu Kobisa atau enggak. Sekarang aku mau nanya dong, ada yang tahu KJ Developer nggak? Kira-kira di kolom chat. Pasti ada lah. Kalau nggak ada yang tahu, aku nangis ya. Jangan Kak. Oh, tahu. Ada tuh nggak tuh? B24 Oke, tahu. Oh, tahu. Oke, tenang, jadi nggak usah nangis Kak. Oke, jadi pertanyaannya tadi berapa lama proses buat kontennya itu ya? Betul. Kalau misalkan konten aku itu aku buat paling kalau buat videonya itu 3-4 hari itu videonya. Tapi sebelumnya itu aku kan sebelum ngebuat video aku harus ngoding dulu, bikin gamenya. Nah, pas bikin gamenya itu yang lumayan lama sih menurut aku. Biasanya itu kalau ngebuat game itu kayak sekarang aku lagi bikin Bungie Fight 2, itu aku kerjain kurang lebihnya itu 2 bulanan. Nah, jadi balik lagi tadi kayak sekali mendayung 2 pulau terlampaui gitu loh. Jadi aku ngerjain game itu 2 bulan, tapi seminggunya itu aku ambil progres dari game yang udah aku buat, terus aku upload ke YouTube gitu. Jadi kalau ditanya berapa lama buat ngebuat satu konten, ya paling 3-4 hari lah. Tapi ngebuat itunya loh, game-nya itu. Dan pertama kan kayak nyari ide dulu. Nah, cari idenya itu biasanya aku sih nggak ambil pusing sih kalau nyari ide itu aku baca kolom komentar. Nah, jadi teman-teman banyak banget yang request, Kak bikin game ini dong, bikin game ini. Nah, terus aku jadi kayak oh iya menarik juga ya. Ya udah aku coba buat deh. Nah, situ aku jadiin konten juga. Terus ya kalau nyari ide sih aku nggak ambil pusing sih. Paling pas ngodingnya aja tuh, pas ngoding pusing. Nah, habis itu baru editingnya gitu. Nah, itu kurang lebih 3-4 hari lah editingnya. Iya. Yeah. Tapi bikin tadi kakak bilang bikin gamenya itu bisa seminggu tadi itu ya Kak? 2 bulan? Bikin gamenya 2 bulan. Cuman kan per minggunya pasti ada progres dong.
Nah, pas progresnya itu aku upload ke YouTube. Nah, gitu sih. Sip. Berarti kakak juga tadi saya dengar idenya itu juga dari kolom komentar gitu. Jadi Iya. Listen to the audience ya. Iya, gitu. listen to the audience. Hebat, bagus. Kalau dari Kak Albizia, butuh berapa lama ya kok bisa untuk membuat suatu konten? Bikin konten berapa lama? Tergantung sama tingkat kesulitannya. Yang bisa nebak gak paling cepat kau bisa bikin konten berapa lama? Di chat aja di kolom chat ya. Dan kalau paling lama berapa lama? Paling lama berapa lama? Ada yang bisa nebak gak? Kalau sugesti saya, berapa paling cepat bisa berapa, seminggu? Paling lama berapa? Paling lama, tuh. Tadi kan Kak Kevin bisa bilang untuk bikin gamenya aja 2 bulan. Tapi itu kan karena game ya. Kalau kakak animasi juga sama susahnya. Berarti bisa berapa? 1 bulan? Ya, oke. Jawab langsung ya. Kalau paling cepat, hampir tadi jawabannya sehari paling cepat. Wih, kelar gitu ya sehari Kak? Ya, dari mulai ide judulnya, terus sampai dipublish gitu ya, itu 24 jam ya kurang lebih. Waktu itu videonya tentang pindahin ibu kota. Jadi jika ibu kota Indonesia pindah dari Jakarta gitu. Lagi rame soal pemindahan ibu kota. Nah, lagi momentum juga, akhirnya kita kejar videonya dan udah langsung jadi kita tayangin. Karena emang ini ada satu formula, kita nyebutnya Maxim. Maxim itu cara ngajarin orang Yunani kuno tuh ke murid-muridnya. Jadi teman-teman tahu Plato, Aristoteles, Socrates, tahu kan ya? Nah, tahu ya, orang-orang itu yang sering ada di buku pelajaran, itu tuh ngajarin si anak-anaknya tuh dengan cara ceramah gitu ya. Nah, mereka tuh ada satu ucapan yang terus berulang, namanya itu Maxim. Nah, Maximnya kok bisa, itu yang baru pasti seru. Itu Maximnya itu meskipun terdengar cringe banget ya, yang baru pasti seru. Tapi itu jadi pengingat kalau konten-konten yang ada momentumnya, yang breaking news tuh pasti tinggi yang nonton, yang likes gitu. Ini buat para content creator bisa ditiru Maximnya. Anyway, paling cepat sehari. Paling lama berapa? Bener tadi sebulanan. Itu waktu bikin Kobisa Explains. Jadi Kobisa Explains, buat temen yang belum tahu, itu serial menjelaskan 15 pelajaran di sekolah dari mulai kimia, fisika, biologi, gue udah lupa juga, ada sekian tahun yang lalu SMA, tapi 15 pelajaran sekolah dibikin video 10 menit, 10-15 menit. Bahkan bahas juga soal filsafat. Wah, seru banget. Nah, episode pertama tuh filsafat. Gue bareng sama foundernya Kobisa, namanya Pak Ketut, manggilnya gue. Nulis bareng, dan lumayan tuh panjang proses risetnya, terus ngobrol bareng, brainstorming, terus juga ketemu sama scientist, interview sama mereka gitu-gitu tuh prosesnya lumayan panjang. Kalau lagi stuck pesen ayam Rocky Roaster juga di Nus. Iya betul. Kantornya kau bisa tuh di Tempo di Palmerah. Jadi Rocky Roaster, terus juga apa lagi? The Chick bukan The Chick, Cheese and Chick. Cheese and Chick, Kak. Terus apa lagi tuh? Bakmi Evata. Bakmi Evata. Semua kuliner di Binus Kemanggisan udah dicobain lah gitu. Oh iya. Kalau lagi stuck makan ya, pesen GoFood gitu. Nah, ya udah akhirnya paling lama sebulan. Jadi tergantung banget sama kontennya gitu. Kalau satu hal sebenarnya yang bikin lama adalah durasi ya. Tadi yang aku bisa explain sepanjang animasinya 10 menit, 15 menit gitu. Video kok bisa biasa tuh sekitar 3 menitan. Dan satu hal soal durasi adalah jadi satu hal yang nggak disukain sama, gue terbalik tadi ngomongnya, satu hal yang nggak disukain sama audiensnya kok bisa adalah durasinya. Pendek banget, cuma 3 menit gitu. Tapi mesti begitu, kenapa? Karena kalau panjang, ngupload videonya sebulan sekali. Dan jadi kami ngambil jalan tengah lah. Videonya durasinya nggak bite size gitu ya, 3 menitan, tapi bisa konsisten 2 kali seminggu tuh bisa upload gitu. So, balik lagi ke jawabannya, paling cepat sehari, paling lama sebulan, tergantung dengan durasi dan juga tingkat kesulitan dalam membuat kontennya. Berarti tadi itu bisa ini ya, Kak? Cuman untuk durasi 10 menit bisa sampai 1 bulan ya, Kak? Iya. Yeah. Kalau animasinya sendiri sebenarnya semingguan sih untuk bikin animasinya, videonya. Risetnya panjang. Tuh
si Kobe's Experience ini emang kontennya susah, durasinya panjang, jadi combo tuh. Jadilah sebulan. Berarti waktunya nggak sedikit ya Kak, itu butuh benar-benar banyak waktu. Iya. Oke, berarti itu sangat dibutuhkan konsistensi ya Kak dalam membuat konten-konten itu Kak. Banget kan? Ya. Nah, jadi pertanyaan saya kayak bagaimana sih cara Kakak untuk bisa dalam membuat konten-konten yang positif dan juga mengedukasi sampai saat ini gitu. Jadi cara Kakak tahan konsistensinya itu. Oke. Pertama banget tadi meskipun klise soal passion, ini kalau bukan sesuatu yang aku suka, kayak dari dulu udah kerjain ini. Kenapa? Karena gimana ya? Untuk bisa ngejelasin sesuatu yang kompleks ke orang lain tuh susahnya setengah mati. Aku basic background-nya adalah jurnalisme, teman-teman. Aku kuliah jurnalisme di Komui dulu ya. Dan basic-basic tentang jurnalisme tuh kepake banget ketika bikin video kok bisa. Jadi nggak mesti jadi, kalau bayangin teman-teman mungkin anak-anak kok bisa itu anak IPA gitu ya. Anak IPA tuh suka fisika, suka apa. Sebenarnya nggak, banyaknya malah anak social science gitu. Anak komunikasi gitu. Nah, tadi ya, itu ngebantu banget untuk membantu untuk bisa digesting gitu ya, hal-hal rumit, dan itu diolah lagi, terus ditulis, diketik, dibikin videonya yang gampang gitu. Nah, meskipun begitu, terkadang ya nemu jurnal ilmiah yang bahasanya belibet, terus juga apa lagi ya, nemu istilah-istilah kesehatan, kedokteran yang kita nggak tahu ini apa gitu, atau rumus-rumus fisika yang kayak cacing ya, balik lagi. Bikin kalau nggak sabar-sabar tuh bisa tekanan batin juga. Tapi akhirnya susah. Akhirnya ya coba cari penjelasan lebih gampang, terus juga gunain skill-skill jurnalistik juga untuk bisa reporting atau nulis dengan simple gitu. Tapi satu hal yang akhirnya bisa bikin konsisten itu adalah pas udah ngupload video dan ngecekin kolom komentar di setiap video kok bisa. Waduh, itu rasanya bahagia banget sih ngelihat. Kak, satisfying banget gitu ya Kak, rewarding gitu. Kak, ini videonya aku pakai di kelas buat belajar bareng sama teman-teman. Wah, seneng banget. Atau misalnya di IG story gitu pada mention, Kak ini aku lagi belajar di rumah bareng sama anak-anak di komplek gitu ya, pakai videonya kalau bisa. Itu sering banget dapat pesan itu, dan tuh sangat menyenangkan gitu. Meskipun ya banyak juga komen deh, misalnya di video ada tawon. Gak apa-apa Kak. Sini juga ada tawon sih, tapi udah lewat. Atau ya meskipun ada juga di video itu yang banyak yang hujat karena pada percaya bumi datar. Tapi ya pro kontra itu udah biasa. Kita fokus sama yang positifnya aja. Mana tahu nih tadi? Anyway gitu, Fatu. Oke, good luck hunting tawonnya Kak. Terima kasih tapi atas sharingnya tadi. Kalau dari Kak Kevin, apa motivasi Kakak biar Kakak dapat tetap menjaga konsistensi dalam membuat konten-konten Kakak yang menghibur dan juga mengedukasi? Ya, kurang lebihnya kayak semua konten kreator sama sih. Pasti dari komen-komenannya itu, dari jumlah likes ya, dari jumlah viewers ya, dari komenannya, dan juga yang pastinya dari AdSense ya. Jadi ya memang gimana ya? Bentar, aku cari kata-katanya dulu. Ya, silahkan. Ya, jadi pas aku nge-upload videonya, habis itu ada banyak teman-teman subscriber aku yang komen-komen, gila gamenya bagus, atau yang ngebuji gitu. Itu jadi kayak mood booster tersendiri gitu loh. Nah, terus tapi memang tadi ada anjing aku. Tapi tadi ada tawon, kan ada anjing. Sampai mana tadi aku? Sampai ini karena kolom komentar. Oh ya, kolom komentar. Tapi ada juga beberapa ya netizen yang aduh pusing banget ngurusinnya, kayak ya lo game-nya gitu doang,
nih lu lihat nih game Free Fire lebih bagus daripada itu. Ya, banyak banget yang kayak gitu. Terus aku kayak apa ya? Jadi down, tapi Bahasanya kayak komen toxic gitu ya, Kak? iya komen toxic gitu. Banyak banget banding-bandingin game aku sama game Mobile Legend, game aku sama Free Aduh. Fire, PUBG. Padahal jelas banget kan beda jauh gitu. Mobile Legend, Free Fire itu company gede. Aku sendirian, ngoding sendiri di rumah. Indie gitu kan ya, Kak, Ya sama indie game company developer. besar. Kayak banding-bandingnya parah banget. Apalagi ada mungkin ada yang dibandingin juga sama indie game developer lainnya. Tapi indie game developer lainnya ini dia ngebuat game itu 4 tahun. Nah, aku ngebuat game ini 1 minggu. Terus kayak dibandinginnya pakai kata-kata yang toxic gitu. Kalau misalnya bandinginnya kayak masih sebatas wajar sih, oke sih. Tapi kalau misalnya udah sampai kata-kataan gitu kayak kepikiran juga kadang. Tapi ya aku jadiin konten lagi sih sebenarnya itu yang ngata-ngatain. Nah, tadi ngomong apa? Oh ya, sama kenapa masih bisa konsisten? Ya balik lagi ke yang tadi, itu passion sih sebenarnya. Aku suka banget ngebuat game, aku suka banget coba cari-cari mekanik-mekanik baru di dalam game. Habis itu ya aku upload ke YouTube, terus banyak teman-teman yang suka, terus aku juga dapat AdSense juga. Karena ya nggak usah bohong, karena memang semua content creator itu butuh AdSense buat hidup gitu. Kalau nggak ada content creator. Nah, jadi ya menurut aku sih kayak gitu sih, passion dan juga teman-teman semuanya yang ngedukung aku gitu. Tapi di awal juga kakak pas bikin konten itu udah dapat positif feedback ya, Kak? Jadi kakak juga udah langsung bersemangat oleh karena itu. Iya. Baik. Oke, kita masih seputar proses pembuatan konten nih, Kak. Dalam membuat konten itu kan pasti perlu research dulu ya, Kak. Nah, kalau dari Kak Kevin nih, seperti apa sih kriteria data atau referensi materi yang biasa kakak gunakan untuk bikin konten-konten kakak? Sebentar. Suara PC saya kok tiba-tiba kecil. Sebentar ya, sorry. Tes. Oh, iya, silakan. Oke, jadi kalau misalkan kriteria referensi ya, apa ya? Kan aku bikin game kan ya, bikin game, dan itu aku banyak banget kayak ngebacain. Mungkin kalau teman-teman dari kamu dari apa? IT bukan? Bukan deh. Halo? Bukan saya. Oh, bukan. Bukan IT. Oke. Sorry, ini internet saya kayaknya lagi rada ngawur, jadi suaranya kecil, patah-patah juga. Jadi kalau misalkan aku lagi ngoding gitu, aku baca-baca referensi yang jelas itu mekaniknya itu harus bisa sesuai sama yang aku mau gitu. Jadi kalau misalkan dari awalnya aku maunya bisa jalan misalkan, nah aku ya harus sesuai, nggak mungkin melenceng. Dan juga tentunya harus misalkan aku mau menyampaikan pendapat aku, mau menyampaikan statement, itu harus yang kayak kredibel. Jangan kayak berita-berita hoax terus aku sampein atau apa segala macamnya. Yang pasti sih harus kredibel sih pertama kali, harus akurat, ya harus sesuai lah sama apa yang aku sampein gitu. Jangan sampai nanti jadi kayak bumerang gitu. Karena misalkan aku menyampaikannya salah atau aku menyebarkan berita hoax, terus nanti ada teman-teman yang lebih ngerti daripada aku, terus akhirnya nge-start head comment, awalnya 1, habis itu karena banyak yang, oh iya bener juga, akhirnya jadi makin banyak, dan jadi malah kolom komentar itu nanti malah bakalan banyak yang toxic kayak gitu sih. Ya, jadi sih yang paling pentingnya sih menurut aku, kriterianya itu harus kredibel lah yang pentingnya sih. Oke. Baik. Kalau kayak gitu, dari Kak Albizia nih sebagai editor in chief di Kok Bisa, referensi materi seperti apa ya, Kak, yang bisa dipakai untuk membuat konten-konten kakak? Oke. Kok Bisa punya BTW ini kedengeran kan ya? Tadi sedikit kecil suaranya, tapi sekarang barusan banget udah normal lagi. Oke, sip. Kok Bisa punya playbook tersendiri. Playbook itu ibarat apa ya? Kitab lah ya, undang-undang gitu ya, tentang bagaimana melakukan riset. Karena meskipun outputnya atau hasil akhir dari prosesnya itu adalah video animasi yang sederhana, proses riset di baliknya itu
lumayan panjang dan mesti benar-benar diperhatiin. Nah, ini gambaran umumnya aja. Riset di Kobisa terbagi dua, riset umum ya, riset yang general dulu, dan kemudian riset yang mendalam. Gitu. Nah, riset umum biasanya ya nonton, baca konten-konten yang populer, kayak misalnya nonton YouTube ya, nonton YouTube apa sih yang lagi rame di luar sana, atau bahas topik tertentu, atau baca Wikipedia. Nah, Wikipedia itu nggak haram banget, sama sekali nggak haram buat tim Kobisa untuk baca-baca, karena itu jadi great source of knowledge gitu ya. Banyak banget pengetahuan simpan di sana, tapi jangan dikutip, itu yang paling penting. Jangan dikutip karena ya semua orang bisa akses itu dan sebagainya. Nggak kayak PR sekolah gitu ya, Kak. Wikipedia itu dilarang. Iya, langsung kopas dari Wikipedia gitu, ngomong soal kopas. Nih, teman-teman BINUS terkenal banget di luar sana anti nyontek ya. Oh iya, betul sekali, Kak. Kita kalau misalnya nyontek langsung kayak... Sering banget nih, ada meme di Twitter gitu. Ya, BINUS tuh nggak termasuk yang suka nyontek. Karena kalau sekali nyontek, dapat ini, drop out ya, kalau nggak salah. Drop out, betul, Kak. Plagiarisme atau contek. Mantep. Oh ya, keren. Nah, riset umumnya itu baca Wikipedia, nonton YouTube. Ketika udah banyak nih knowledge-nya soal suatu topik, akhirnya lebih mendalam lagi. Yaitu lewat jurnal ilmiah akhirnya. Baca jurnal ilmiah, terus website science yang memang lebih mendalam juga bahas soal itu gitu. Nah, untuk riset jurnal ilmiah, kesulitannya adalah ya karena bahasanya emang rumit ya, tapi tipsnya adalah baca dari abstrak ya, karena dari abstrak itu kan udah tercantum gambaran tentang apa si jurnalnya sampai kesimpulannya gitu. So, cara itu sih paling yang dipakai sama Kobisa untuk riset. Tapi soal riset sendiri sebenarnya ada banyak tingkatan ya teman-teman, ada tingkat kepercayaan sebuah informasi gitu. Yang paling rendah itu expert opinion. Jadi bahkan komentar ahli itu tuh rendah banget tingkatannya dalam kepercayaan sebuah informasi. Misal belakangan ini ada satu saintis bilang bioskop bioskop itu meningkatkan imunitas orang sehingga akhirnya kebijakannya bioskop boleh dibuka gitu. Itu expert opinion, tapi ada yang salah kan ya di kalimat itu tentang correlation and causations kalau nggak salah, timbal keterhubungannya logikanya nggak koheren. Nah, jadi expert opinion sama yang paling tinggi adalah peer reviewed jurnal gitu, jurnal-jurnal yang udah di review sama saintis lainnya. Nah, kok bisa berusaha buat aim yang paling tingginya, itu ya si jurnal yang emang udah di review, udah paling terpercaya lah gitu. Kenapa itu yang dilakuin? Karena media itu mata uangnya, currency-nya itu kepercayaan audiens. Sekali audiens sudah nggak percaya nih, waduh itu udah susah. Media tuh boleh salah, teman-teman, tapi nggak boleh bohong. Gitu. Boleh salah tapi nggak boleh bohong. Gitu. Kalau dokter nggak boleh salah, nggak boleh bohong. Gitu. Harus jujur. Boleh, kalau salah itu nyawa orang tuh. Nah, betul. Terus nggak boleh bohong tapi nggak boleh salah. Dokter tuh boleh bohong tapi nggak boleh salah. Kalau nggak salah ya. Profesi yang boleh suka bohong dan suka salah. Itu profesinya apa tuh? Jangan disebutin ya, nanti ada tukang bakso depan rumah. Ya, itu intinya riset tuh mesti diperhatiin benar-benar. Berarti kakak nggak cuma ambil dari Wikipedia dan YouTube, tapi kakak juga ambil dari karya jurnal-jurnal ilmiah gitu ya, Kak? Yes. Nggak stay in one source ya? Kenapa? Maksud saya kayak dari source yang berbeda-beda gitu, nggak cuma satu. Iya. Salah satu tekniknya juga adalah ya compare, bandingin satu sumber dengan sumber lainnya gitu. Di klasifikasi gitu. Kayak ini kayak terpercaya nggak sih orang-orang yang lain bilangnya apa sih gitu. Jadi di compare. Iya. Nah, oke Kak, makasih. Kan hampir semua konten yang Kak Albizia buat, itu kan berkaitan dengan pendidikan nih. Nah, bagaimana sih Kak caranya membawa konten pendidikan itu menjadi menarik di Kok Bisa, dan untuk dinikmati oleh kawan pelajar yang kayak kata Kakak sendiri kan,
bisa pelajar sekarang udah bisa gunain video kakak sebagai alat presentasi atau apa gitu. Nah itu cara kakak untuk bisa menjadi menarik itu caranya gimana? Patus suaranya sedikit mengecil, jadi Aduh. Halo. ya, oke, sekarang udah kedengeran. Tapi aku udah dengar pertanyaan tadi. Oke. Edukasi bisa menarik gitu. Banyak Maxim. Tadi aku udah kenalin soal Maxim ya. Maxim yang dibikin sama Kobisa. Tadi yang aku udah sebut entertaining first, education later, terus pakai analogi. Jangan kasih tahu yang orang lain udah tahu. Banyak lah gitu. Nah, si analogi misalnya kita gunain hal-hal yang dekat sama hidup kita untuk menjelasin sebuah konsep yang susah. Kayak misalnya tinggi Burj Khalifa, ada yang tahu nggak berapa tingginya? Nggak ada kan, exactly nggak ada yang tahu kan berapa tingginya, karena angkanya juga random banget ya, misalnya 828 meter gitu tingginya. Nah, tapi itu sebenarnya bisa dianalogiin ketika menjelaskan soal Burj Khalifa di video seberapa tinggi kita bisa bangun bangunan, kok bisa analogiin itu dengan tinggi Monas gitu. Yang meskipun juga cuma ada di Jakarta ya, tapi ya sebagian, mungkin mayoritas orang Indonesia seenggaknya sekali dalam hidupnya pernah lihat gambar Monas gitu. Iya, betul. Tapi itu analogiin dengan sesuatu yang lebih dekat dengan kita. Atau tingginya Diplodocus ya, dinosaurus favoritku juga. Diplodocus tingginya itu berapa tinggi manusia sih? Berapa tingginya Vato gitu. Kayak 7 kali. Saya berapa? Di rata-rata orang misalnya 170 cm tinggi orang Indonesia ya, rata-rata 170 cm. Tinggi remaja. Nah, kita bayangin aja nih, kita punya orang tua, papa gitu ya, papa, mama tingginya segitu, terus kayak diliatin 7 tumpukan ke atas gimana. Ya, pakai analogi, contohnya juga bisa. Terus, jangan kasih tahu yang orang lain udah tahu gitu. Anak zaman sekarang tuh pinter-pinter deh. Maksudnya udah bacaannya udah semakin luas gitu ya. Mereka bisa cari apapun. Nah, dan satu karakter juga adalah mereka tuh suka kalau misalnya mereka jadi yang paling pintar di antara teman-temannya. Iya, bisa nge-flex gitu di depan teman-teman. Lu nggak tahu ya. Gajah itu hamilnya 52 minggu. Masa? Beneran, Kak? Lu cari aja di internet ya. Aduh, saya nggak tahu. Baru tahu sekarang. Makasih, Kak. Atau lu nggak tahu dulu Isaac Newton nih. Lu pada tahu Isaac Newton kan? Isaac Newton? Tahu lah. Tahu, Kak. Tahu lah ya. Nah, dulu itu si Isaac Newton ini kena pandemi di Inggris gitu, tahun 1200-an. Dia sedih nggak bisa kuliah di Cambridge. Waktu itu lagi kuliah di Cambridge, terus pada pandemi akhirnya belajar di rumah. Si Isaac Newton sedih. Nah, karena sedih si Isaac Newton ganti nama. Jadi Isaac nangis. Nggak bisa. Saya hampir mau ambil serius tadi, tapi enggak, itu nggak mungkin. Serius ada lagi deh. Si Isaac Newton ini, makanya tadi gue nyebutnya Isaac Newton. Lalu Isaac Newton kan, Isaac Newton itu tergantung logat orang. Di rumah. Nah, karena belajar di rumah, dia nemuin gravitasi, dia nemuin spektrum cahaya, dia nemuin hukum Newton gitu. Nah, fun fact-nya itu, bahkan Isaac Newton pun pernah belajar di rumah gitu. Nah, itu dibikin infografiknya sama Kobisa, dan likes-nya banyak banget, karena itu tadi, anak zaman sekarang pengen lebih pintar dari teman-teman lainnya, dan Kobisa berusaha buat provide itu, buat maksudnya maksimnya tadi adalah jangan kasih tahu yang orang lain udah tahu gitu. So semua itu dikemas akhirnya lewat visual yang menarik juga, lewat video animasi, lewat jokes tadi ya, kayak Isak Tangis tadi. Itu Isak Tangis itu jokesnya dipakai juga di kolom komentarnya Instagramnya Kobisa ya. Kobisa bikin komen dan banyak yang like juga. Lewat jokes akhirnya semuanya disatuin ya, ibarat masakan. Jadi sebuah masakan yang enak gitu buat dimakan atau dikonsumsi sama audiensnya kalau bisa. Baik. Berarti kakak ini ya kak, juga ada metode kakak sendiri biar gimana cara membuat pendidikan itu sebagai menarik gitu kan. Yang penting bikin pelajarnya, bikin yang nonton itu lebih tahu dari orang lain gitu kan ya kak. Iya, salah satunya. Iya, luar biasa banget kak. Nah, sekarang dari Kak Kevin sendiri nih, bagaimana sih Kak cara mengemas dan membuat konten pendidikan menjadi menarik Kak?
sehingga selain menghibur, tetapi juga memberikan edukasi ke penonton-penonton kakak. Oke, aku mungkin ini beberapa positif konten kreator lainnya nggak setuju sama aku, tapi demi ngebuat menarik itu, aku itu kayak apa adanya gitu. Jadi kayak aku jujur aja aku sedikit toxic gitu. Jadi bahasa yang aku gunain itu memang nggak yang terlalu family friendly banget di video-video aku. Ya walaupun memang ada beberapa kata-kata yang aku sensor biar tetap aman gitu. Dan toxic itu juga bukan toxic yang parah-parah banget maksudnya. Masih toxic pada batas wajar lah. Yang penting adalah apa yang aku sampaikan itu menarik buat orang-orang yang remaja-remaja gitu. Jadi pakai bahasanya itu pakai bahasa remaja gitulah, bahasa yang sepadan gitu. Dan menurut aku sih itu lumayan impact juga, karena bisa dilihat dari kolom komentarnya, ngata pas Kak Kevin ngomong bla 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 gitu. Nah, jadi yang pertama sih buat ngemasnya itu aku pakai bahasa-bahasa yang memang sedikit toksik tapi masih dalam batas wajar. Aku nggak tahu cara sebutnya gimana. Nah, pokoknya kayak bahasa-bahasa tren gitu kan. Ya, bahasa trending gitu. Nggak sampai yang parah-parah banget. Ya, paling boleh ngomong sih kayak kampret gitu. Ada batas wajar yang penting. Ya, pokoknya ada batas wajar. Aku nggak tahu sih batas wajar orang-orang itu kan beda-beda kan. Kalau aku menurut aku masih sebatas kampret gitu, itu masih sebatas gak didemonetize gitu lah. Iya, kayak gitulah. Terus selain itu aku juga pakai banyak referensi jokes gitu. Ya, anyway aku orangnya garing gitu, jadi aku butuh referensi jokes dari YouTube. Dan biasanya itu kalau aku lagi nonton YouTube, habis itu aku ada konten kreator yang ngejokes, habis itu aku ikutan ketawa. Nah, itu biasanya aku pakai ke dalam video aku. Selain jokes kayak gitu, apalagi ya? Kayak nggak tahu ya, viewer aku rada aneh, dia kayak ngelihat bug dari game aku malah seneng gitu, malah ketawa ngelihat bug. Jadi yaudah aku masukin aja tuh bug. Nggak jadi full game dong. Enggak. Bug semua. Enggak, maksudnya aku tunjukin nih ini aku buat coding, habis itu tiba-tiba ngebug, tapi nanti aku benerin lagi. Tapi yang ngebugnya itu aku masukin ke dalam video buat biar lucu aja. Iya, lucu aja. Karena memang beberapa banyak yang suka sih sama bug-bug kayak gituan. Mau ngomong apa tadi aku sampai lupa selain bug? Kak. Ada short term memory loss ya. Aduh, jangan dong. Oke, terus selain daripada itu, aku juga kayak ngebuat game itu yang teman-teman request gitu, yang menarik. Jadi mereka yang request, aku bikinin. Jadi kan mereka kayak ada interaksi dua arah gitu kan. Kayak dia jadi ikutan, kayak seolah-olah dia itu jadi ikutan ada part di bagian dari video aku gitu. Jadi itu yang ngebuat mungkin bisa dibilang video aku bisa dinikmatin sama orang-orang gitu deh. Gitu sih paling. Berarti nggak cuma dari jokes doang, kakak dapat kayak feedback gitu, yang feedback dari viewers yang kakak bisa pakai buat nanti konten selanjutnya gitu ya? Iya, sering banget kayak gitu. Tapi viewers kakak lumayan suportif kan ya? Iya. Ya beberapa sih. Sisanya. Oke, baik. Saya kan tahu nih Kak Kevin dan Kak Bizia sudah cukup lama nih ya sebagai seorang content creator, dan tentunya pasti banyak kesulitan atau halangan gitu selama membuat konten-konten positif. Nah, kalau boleh tahu ya Kak, dari Kak Kevin nih, apa saja sih Kak kesulitan atau halangan tersebut, dan bagaimana cara metode kakak untuk mengatasinya? Kesulitannya itu yang pertama sih paling dari ide-ide lah ya, ide-ide game gitu. Tapi ya balik lagi yang tadi aku udah bilang, cara ngatasinnya gimana, cara ngatasin buat bikin game itu ya aku baca kolom komentar, karena itu bejibun banyak banget yang minta request-requestan game kayak gitu. Terus kesulitannya apa lagi ya? Paling kalau misalkan dari jumlah views, itu kan pasti konten pendidikan nggak sebanyak sama konten-konten yang istilahnya, nggak tahu istilahnya apa, ya kayak gitulah. Jadi kayak kadang suka iri juga, kayak
kenapa nggak bikin konten kayak gini aja ya, prank-prank kayak gini aja ya, kan bisa cepet ini kayak gini. Sering iri kayak gitu sih. Tapi ya balik lagi ke emang aku bisa suka gitu buat ngelakuin hal-hal kayak gitu, passionnya apa gitu. Dan balik lagi, aku mau stay aja di game developer. Nah, makanya sampai sekarang kan masih terus bikin game. Terus paling kesulitan lainnya, kolom komentar sih. Kolom komentar itu, kadang suka sakit bacanya, tapi pas aku lagi nge-live juga banyak yang kayak banding-bandingin gitu. Game developer yang ini lebih bagus nih, game developer yang ini lebih bagus nih. Pas lagi nge-live, jadi aku nggak bisa buat nggak ngejawab gitu loh. Nggak bisa buat nggak ngindarin pertanyaan itu. Karena kan dia nge-live gitu. Terus aku juga lagi pas ngelihat baca komennya gitu. Nah, jadi kayak apa ya, suka sering sakit hati sih. Ya, walaupun memang beberapa kata-kataan itu aku malah jadiin konten. Nah, ini cara mengatasinya itu aku bikin Reverse konten. Uno gitu ya. Iya, reverse Uno. Jadi kayak dia ngomong, wah developer apa nih paling nggak bisa bikin game Battle Royale. Yaudah aku jadiin thumbnail. Komen itu aku jadiin thumbnail. Terus aku bikin game Battle Royale kayak gitu. Itu ada di video, dan itu menurut aku itu salah satu video aku yang paling naik sih itu views-nya. Malah jadi bisa kayak nguntungin ke akunya lagi gitu, views-nya gede, ya otomatis AdSense-nya gede. Ya paling gitu sih. Iya. Apa namanya? Terima kasih Kak. Kalau dari Kak Albi nih, apa saja sih hambatan atau kesulitan dalam membuat konten edukatif dari awal hingga sekarang? Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman kita, Kak. Oke, hambatan dari awal. Tadi sempat mention tentang stuck ya, creativity stuck gitu ya, writer's block segala macem. Karena gini, jadi kreator konten itu kerjanya itu nggak 9 to 5, tapi 24 jam. Bahkan sampai mimpi pun ke bawah itu konten-konten yang mau dibikin. Kayak bangun tidur langsung inget, barusan mimpi apa gitu kan, aneh banget. Terus ya dibikin video kenapa kita mimpi gitu, atau kayak digabungin tentang ada dulu di kantor tuh ada kita punya pegawai yang job desk-nya unik, mijitin orang. Itu lumayan menguntungkan itu. Hire untuk mijitin orang ya, jadi master istilahnya. Jadi dia tunanetra dan ya itu kayak pas gue suka banget dipijitin sama dia, dan kayak gue wondering kayak pikiran-pikiran anak kecil ya, kayak kalau orang tunanetra tuh bisa mimpi juga nggak ya? Nah, akhirnya bikin videonya. Jawabannya bisa atau enggak, silahkan nonton video kalau bisa. Katanya itu mesti mikir 24 jam sehari. Terus yang kedua, ya mesti muter otak ya sampai 180 derajat gitu. Muter, gue hantuin lah pokoknya. Derajat untuk mikirin ngejelasin sesuatu tapi yang orang itu belum pernah jelasin gitu. Misalnya yang paling gue suka tuh tahun lalu 2019 ya, bulan Juli, ada satu event besar di dunia astronomi, peringatan 1 tahun pendaratan manusia di bulan gitu. Neil Armstrong pertama kali mendarat di bulan. Tapi seru banget. Orang bahas tentang ini tentang langkah pertamanya itu ya, kayak small step for man, for mankind gitu. Udah sering banget dibahas dan kok bisa bosen gitu. Nah, gimana bahas itu tapi yang beda. Nah, akhirnya nemu nih kayak riset-riset, baca-baca. Nemu satu interview sama orang kedua di bulan. Ada yang tahu nggak sih? Namanya siapa namanya? Tahu sih. Biasanya kan yang sering keluar di news atau sering keluar di Google itu kan yang pertama, yang kedua, pokoknya tim dari NASA udah. Ini nggak ada yang tahu orang kedua yang udah tiga itu siapa gitu. Nah, di interview ini orang ini adalah Edwin Buzz Aldrin ya, julukannya tuh Buzz Aldrin. Dia dicengin banget di interviewnya sama si interviewernya, dicengin gitu kayak, "Hey Buzz, nggak ada yang inget sama lo nih, di buktinya nih 213
Ini nggak ada yang tahu nih. Lu adalah orang kedua yang mendarat di bulan gitu. Orang-orang tuh ingetin Neil Armstrong, lu tuh terlupa. Dicengin gitu sama interview kayak nanti gue dengerin. Nah tapi di Buzz Aldrin ini emang orangnya sengak gitu ya. Kayak persaingan aneh. Nah dia jawab nih, lucu banget jawabannya. Kayak, bro gitu, manggilnya bro kan ya. Apa gitu Pak? Bro, dalam bahasa Inggris ya, gue Iya. Gak usah exact, yang penting bisa diinin. katain klub English ya Binus. Takutnya gue salah. Anyway, dikatain sama tuh si Basti bilang, bro, bodo amat gue orang kedua di bulan, biarin. Tapi gue bisa bangga karena gue adalah orang pertama yang pipis di bulan. Itu pas denger tuh kayak Jadi dari fakta yang tidak menarik tiba-tiba jadi menarik gitu. jarang banget orang tahu tuh orang pertama yang pipis di bulan tuh siapa. Emang ada toiletnya Kak di bulan? Nah itu yang dibahas sama Kobi akhirnya. Menarik banget, akhirnya Kobi nggak bahas tentang ucapannya Buzz Aldrin ini, tapi lebih ke penasaran gimana caranya pipis di bulan gitu. Akhirnya dibikin infografiknya, kan ngebayangin ya, kayak gue ngebayangin apakah dia mengeluarkan benda kecilnya itu di luar angkasa gitu ya. Apalagi anti gravitasi gitu Kak, bisa melayang-layang gitu orang. Pipis sambil kebalik gitu Kak, bisa. Ya, kayak cur gitu kan. Apakah kayak gitu? Lagi jawabannya enggak. Ternyata setelah riset lagi, di spacesuit-nya Buzz Aldrin dan teman-teman 2 orangnya lagi, itu ada emang penampung air pipis gitu. Dia kayak itu penting banget sih karena emang ya kita minum pasti keluar gitu ya pipis. So itu dibahas sama kok bisa. Jadi side story dari peringatan 50 tahun pendaratan manusia di bulan gitu. Dan itu likes-nya puluhan ribu tuh yang likes. Kayak gitu. Jadi balik lagi ingat Maxim yang tadi kasih tahu yang orang lain tuh belum tahu gitu. Nanti praktekin lah kalau bisa. Nah, susahnya kadang susahnya itu nyari sesuatu yang belum banyak dibahas. Nah itu mesti pinter-pinter emasnya aja sih. Karena yang belum dibahas juga belum tentu nggak menarik kan, pasti bisa menarik banget kan ya Kak? Exactly, ya. Emas. Oke. Baik. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Nah saya mau nanya sedikit tentang sedikit berbeda nih Kak. Jadi kan gini Kak, di platform YouTube atau platform manapun di sosial media untuk melihat konten digital itu kan ada yang namanya juga selain konten positif ada juga namanya konten negatif kan ya Kak. Nah menurut dari Kak Albisia sendiri nih apa sih Kak dampak dari penonton yang mengonsumsi konten negatif dan juga biar teman-teman nggak kena konten negatif itu tips-tips untuk hindari cara nggak dapat konten negatif itu bagaimana Kak? Oke. Gue rasa teman-teman semua yang di sini udah cukup dewasa gitu untuk bisa memutuskan mana konten yang mereka bisa konsumsi. Jadi gue percaya sama teman-teman semua, tahulah bedanya negatif sama positif itu apa ya. Kalau misalnya memutuskan untuk mengkonsumsi konten negatif, itu it's on your own gitu ya. Jadi keputusan lo sebagai manusia yang merdeka. Nah, tinggal konsekuensinya aja nanti gimana ya. Derajat konten negatif pun ada banyak ya, dari yang kayak it's not cool, kayak misalnya konten suka nonton konten prank misalnya, atau sampai yang level kriminal gitu, misalnya pornografi anak, let's say, ya itu udah level yang paling crime banget lah, atau misalnya penipuan segala macam gitu. Nah, teman-teman udah tahu cara bedanya. Tapi yang mau bahas adalah sama-sama pikirin tentang dampaknya buat adik-adik kita, gitu. Itu alasan gue juga untuk konsisten dan istiqomah ya dalam bahasa agama gue, istiqomah dalam ngejalanin ini itu adalah ya gue punya 2 adik, satu SMA, satu lagi tuh masih SD, dan gue sayang banget sama adik gue gitu. Nah, gue sayang banget sama mereka dan gue mau berkontribusi untuk menyumbangkan konten positif bagi mereka. Karena adik gue yang SD ini hobinya tuh nonton Just No Limit, terus Atta Halilintar. Yang lagi tren-tren sekarang itu ya Kak? Dia tuh yang puluhan juta lah subscribersnya. Yang bisa ada di billboard. Gue pernah bikin kayak dasarmat gitu sama adik gue. Jadi gue nanya nih, ibu kotanya Jepang apa? Nah dia belum tahu ya Mas ya. Oh iya. Jepang, tapi ya dia belum tahu lah, nggak apa-apa. Nah gue tanya nih, gue iseng nanya, Dek berapa subscribersnya Just No Limit?
Wah, dia di luar kepala. Nah, langsung jawab. Lebih hafal itu daripada ibu kota Jepang, hebat. Gue khawatir aja, padahal anaknya pintar sih, dia suka nanya, dia suka nonton Kok Bisa juga, honestly. Dia kayak dia suka protes dulu, kok mas kok komen aku nggak pernah dibalesin sih sama Kok Bisa. Ya protes juga. tapi ya itu, gue ingin menyumbangkan konten-konten positif bagi adik-adik gue, supaya nanti mereka growing up sama seperti gue ya. Gue terbantu banget sama kontennya Doraemon, dan Dio, dan gue pengen hal yang konten-konten nostalgia. Supaya adik gue dapat konten-konten positif ketika lagi masa-masa otaknya itu lagi berkembang gitu. Jadi itu sih buat adik-adik sebenarnya yang lebih urgent ya. Oke, terima kasih Kak atas sarannya Kak. Berarti kita alih ke Kak Kevin. Jadi Kak Kevin, apa ya menurut Kakak dampak dari penonton yang mengonsumsi konten negatif, dan juga saran untuk viewer-viewer sekarang itu bagaimana cara menghindari dampak dari adanya konten negatif tersebut, Kak? Oke. Sebelumnya di YouTube aku itu nggak semuanya konten-konten pendidikan yang positif-positif banget. Ada beberapa yang memang cuma buat have fun doang. Nggak bisa disebut negatif sih, tapi lebih ke apa ya, netral kali ya, positif enggak, negatif enggak, pokoknya kayak cuman buat menghibur doang. Dan itu ada di konten namanya itu Mlekmel. Ada yang tahu nggak di kolom chat? Ada yang tahu Mlekmel nggak? Ada yang pernah nonton? Mlekmel? Iya. Belum. So, mungkin ada komen chat yang tahu, tapi apa itu Kak Mlekmel? Oke, Mlekmel itu jadi kayak kayak aku nanyain ke subscriber aku kayak gitu. Semacam Q&A lah, tapi dalam bentuk meme kayak gitu. Jadi kayak aku minta ke subscriber aku buat bikinin meme, masukin ke Discord aku, dan itu nanti aku bakalan meme review. tapi versi game developer. Versi budget. Versi game developer. Jadi di situ tetap ngebahas tentang bahas tentang game developer, tentang game developing, tentang gimana cara buat game, tapi dalam bentuk meme kayak gitu. Tapi nggak terlalu banyak pendidikan yang bisa dipetik dari situ. Jadi makanya aku nggak bisa bilang itu sebagai konten pendidikan, karena itu memang lebih ke fun aja, senang-senang aja. Dan ke poin pertanyaannya tadi, gimana cara membedakan konten positif dan konten negatif kan ya? Cara menghindari dampak dari kalau buat menghindarinya sendiri sih, ya kalau buat kita nih, kita kan udah pada remaja dewasa gitulah. Jadi menurut aku kalian kan udah bisa punya tanggung jawab tersendiri buat menghindari kayak gitu. Tapi kalau misalkan buat adik-adik kita, menurut aku cara menghindari itu kayak itu semacam kayak tugas dari orang tua nggak sih kalau menurut aku. Jadi kayak memang harus ada dampingan dari orang tua juga kalau menurut aku sih. Dampingan buat ngasih tahu nih, ini jangan ditonton, atau mungkin ini kamu boleh tonton tapi kamu jangan tiru, karena banyak banget kayak anak-anak kecil yang sekarang niru-niruin konten kreator yang negatif, dan akhirnya ya jadi kayak gitu. Kita ambil contoh aja kayak misalkan yang toksik banget gitu, omongannya kasar banget. Terus aku ngeliat kayak ada anak kecil yang anjing apa tadi? Oke. Kari lagi. Oke. Terus bentar ya. Terus kayak nyampe mana tadi? Sorry. Jadi kayak ada anak-anak kecil yang ngomong pakai kata-kata anjing ya, anjing itu. Kari. Jadi kayak miris gitu sih ngelihatnya. Jadi menurut aku itu kayak sebagian itu adalah part dari orang tua kita sih buat membimbing anak-anaknya supaya ya gitulah. Aku minta Kari. Iya. Saya tadi ambil aja jawaban dari Kak Kevin. Jadi orang tua untuk juga tahu mestinya untuk cara membimbing anak-anaknya biar nggak kena dampak dari konten-konten digital yang negatif. Begitu ya Kak Kevin ya? Oke. Sama kalau gitu kita langsung beralih aja. Apakah dengan masyarakat yang sering menonton edukatif, Kak,
itu dapat meningkatkan tingkat literasi di Indonesia. Menurut kakak ada nggak sih hubungannya dalam kedua hal tersebut? Untuk Kak Kevin, dipersilakan. Tingkat literasi ya, seperti membaca, menulis, memecahkan masalah mungkin. Dan menurut aku sih ada sih hubungannya. Kalau misalkan, kayak misalkan kita lagi, di aku itu kayak codingan. Codingan itu kayak hampir semuanya itu tentang pemecahan masalah gitu. Dan itu dengan membaca kayak GitHub, forum-forum, terus kita juga menulis codingannya itu kayak meningkatkan tingkat literasi ke diri aku gitu. Dan buat penontonnya, mungkin kalau misalkan kita nonton kayak channel-channel pendidikan, channel-channel positif, itu kayak memerlukan kayak konsentrasi lebih tinggi daripada kalau kita misalkan cuma menonton film-film komedi-komedi gitu doang, yang nggak bisa dibilang negatif sih, tapi yang nggak positif gitu, yang nggak ada edukasinya. Jadi menurut aku sih ya memang ada terpengaruhnya sih antara literasi dengan konten-konten yang kita tonton gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak atas jawabannya. Untuk dari Kak Albia sendiri, Kak, menurut Kakak dengan menonton konten-konten positif, apakah atau konten-konten edukatif, apakah bisa meningkatkan tingkat literasi di Indonesia, Kak Albi? Oke. Ini dari perspektif Ceko bisa aja. Oh ya, sama juga Kak. Kalau bisa Kak, sehabis Kakak jawab itu, Kakak bisa juga kayak kasih pesan juga terkait dengan konten positif dan literasi. Terima kasih. Oke, wah, mesti berpesan ya, seperti konten positif impact-nya buat literasi. Tentu ya, dari kan literasi nggak cuma baca nulis dan baca nulis aja ya, tapi juga sekarang udah bisa ke literasi digital, artinya punya, benar kata Kevin tadi, bisa nilai suatu hal itu baik atau enggak, bisa nilai, bisa punya critical thinking, bisa punya empathy juga untuk nggak ngirimin komentar jahat di internet misalnya. Nah, kalau kau bisa sendiri, sebenarnya apa yang pengen dibikin ya sama kau bisa gitu. Pertama, sebenarnya nggak muluk-muluk sih teman-teman. Nggak sebatas sih. Sederhana, audiens itu bisa lebih pinter sekian sentimeter. Pengetahuan emang ada sentimeternya. Makanya kalau pengetahuan ibaratkan lah ya Kak. Ya, ibaratnya ya nambah tinggi lah. Luas setelah nonton video kok bisa. Atau ya karena kok bisa nyadar banget nggak bisa langsung dalam video 3 menit tuh mereka jadi punya literasi digital atau bisa jago buat critical thinking dan segala macam gitu. Tapi ini dampaknya tuh long term. Kok bisa percaya di suatu di masa depan nanti akan sangat bahagia kalau misalnya ada penonton kok bisa dulu yang akhirnya terinspirasi dari video kok bisa mau jadi dokter, mau jadi astronot, mau jadi scientist, mau jadi lawyer, mau apapun profesi-profesi yang mungkin sebelumnya nggak terbayangkan oleh mereka gitu. Nah, kayak dari nonton video kok bisa, mereka bisa punya cita-cita yang lebih tinggi jadinya. Karena kalau misalnya tanya anak-anak sekarang, bahkan paling deket adik gue gitu, gue tanyain, Dek, mau jadi apa? YouTuber, langsung 2 kayak just no limit, Kak. Karena itu tadi ya, adik-adik kita tuh nonton dan meniru apa yang mereka lihat di layar kaca gitu. Mereka belum punya kemampuan cukup untuk bisa mengolah informasi itu buat mereka. So, bahaya banget kan kalau misalnya yang tonton cuma just no limit aja, halintar aja, jangan-jangan dia berpikiran nanti YouTuber tuh bisa punya miliaran uangnya gitu ya, setiap kayak gitu. Padahal kan satu dari bahkan jutaan YouTuber di luar sana yang emang struggle juga untuk bisa mengikuti. Jadi kakak kayak percaya gitu ya, karena ada teori itu, kakak juga bisa percaya dengan konten-konten yang educational, itu bisa juga meningkatkan literasi Indonesia. Itu ada peluangnya bahasanya.
Ya. Gitu. Oke. Berarti untuk ke pertanyaan selanjutnya Kak, Kakak bisa nggak kasih pesan untuk teman-teman di rumah terkait konten positif dan literasi? Dalam hal mengkonsumsi atau bikin? Boleh dua-duanya. Dua-duanya. Hmm. Gimana ya? Kalau teman-teman emang berminat dan punya cita-cita untuk jadi kreator konten, dan go for it, lakuin. Tapi pesan gue adalah kalau bisa, ini sebenarnya teman-teman bisa milih ya mau jadi yang seperti apa ya, bebas terserah teman-teman. Tapi kalau bisa, ya kita bangun bareng-bareng ya. Gue selalu analogiin ini sebagai Avengers gitu ya. Konten itu harus jadi Avengers gitu di Indonesia. Kalau bisa mungkin jadi Captain America gitu ya, weh keren. Atau teman-teman siapa nih? Fatou misalnya jadi Doctor Strange misalnya. Bisa magic, bisa sulap kayak Kak Kevin. Ayo, Fatou jadi apa nih? Jadi Iron Man misalnya. Gitu. DMC gitu ya. Saya cukup jadi ininya aja deh. Yang ininya, yang lihat Avenger-nya aja Kak, saya nggak bisa. Nah, ini gitu. Audiensnya itu luas banget. Penduduk Indonesia udah 250 juta. Subscribe kalau bisa baru 2,3 juta. Mungkin 2,3 itu terlihat kayak gede banget, padahal enggak. Kecil. Bandingkan penduduk Indonesia yang 260 juta itu. Nah, jadi kita masih punya PR besar, teman-teman. Punya problem besar untuk terus create konten-konten positif, konten edukatif, dan setiap kali gue diajak webinar dan seminar atau segala macam gitu, gue selalu pesan itu sih, bantuin kok bisa, bukan bantuin kok bisa, dibantuin orang Indonesia gitu ya. Kalau bisa mau bantuin orang Indonesia, dan kalau bisa teman-teman semua juga kalau misalnya emang berminat untuk jadi kreator konten edukasi, dan go for it. Kalau bisa dengan senang hati mau sharing segala macam formular resep rahasia. Kalau misal prep ada 30 apa kayak nyuri resep rahasia, kalau bisa resep rahasia Krabby Patty. kalau bisa tuh dengan senang hati berbagi resep rahasianya kalau bisa ke teman-teman. Nah, terkait soal ini nih, promosi colongan dikit. Kalau bisa punya edukator, didukung sama YouTube, Google, Kemdikbud segala macam, dan gratis teman-teman, free. Wih. Kalau emang mau belajar gimana caranya bikin konten yang edukatif tapi juga menyenangkan, daftar aja di Academy Creator. Ada kelas yang public class, itu buat umum. Ada master class juga, itu juga, tapi itu kalau yang master class lebih panjang durasinya. Ya tinggal teman-teman pilih aja mau yang mana, mau public class atau master class, nanti ke academyeducator.com, itu langsung bisa daftar di sana. Gitu sih, kalau pesan dari gue. Oke. Terakhir banget, kita bisa milih teman-teman. Oh, yeah, mau jadi Indonesia itu masa depannya kayak gimana ya? Mau yang semuanya full of YouTubers kayak Just No Limit, ya which is tuh kalau Just No Limit gue nggak benci Just No Limit ya, tapi maksud gue kalau semuanya jadi YouTuber, yang jadi astronot siapa gitu kan? Nah, semua harus bervariasi gitu, nggak bisa semuanya jadi Just No Limit. Mari memberdayakan konten positif, banjirin internet dengan konten positif dan edukatif. Itu aja dari gue. Oke. Terima kasih banyak Kak Albi atas pesannya. Tadi dengar ya guys, teman-teman kalau misalnya pengen mau belajar dan apa, bisa ikutin Kok Bisa, dan juga ingat kata pesan-pesan dari Kak Albi. Oke, dari ke Kak Kevin nih, kita sekarang Kak Kevin, ada nggak pesan untuk teman-teman di rumah terkait konten positif dan literasi? Oke, buat teman-teman mungkin yang mau menjadi konten kreator juga, kebetulan di Indonesia ini masih minim, bisa dibilang masih sedikit konten kreator yang mengarah ke positif. Jadi ini mungkin bisa dilihat dari kacamata, sebelah kacamata, jadi kayak kita bisa ngelihat ini sebagai peluang gitu. Konten kreator di Indonesia ini masih yang positif masih sedikit. Jadi jangan banyak-banyakin traffic yang negatif dan ikutin tren doang kayak gitu. Jadi kalau misalkan masalah views segala macam itu udah ada yang ngatur gitu istilahnya. Karena aku percaya sih semua konten kreator pasti punya viewersnya masing-masing gitu. Jadi jangan terpengaruh sama tren, jangan terpengaruh sama konten-konten negatif, dan juga buat teman-teman yang pastinya perbanyak nonton konten-konten positif, karena dengan kita nonton konten-konten positif tentunya kita bakalan meningkatkan
tingkat literasi lah, at least di diri kita sendiri. Entah itu karena kita mempunyai informasi baru, memecahkan masalah, terus membaca dan menulis juga. Dan ya terakhir mungkin mau promosi juga. Jadi Silakan. aku ada link Discord. Itu di situ kita bisa biasanya sih ada pengumuman-pengumuman tentang game developing, ada pengumuman tentang developer segala macam, dan ada informasi-informasi penting yang aku mau sampaikan di situ gitu. Banyak. Dan ya bisa join aja di Discord-nya, linknya ada nggak ada di kolom komentar, linknya ada di YouTube aku, biasanya ada tuh di deskripsi. Ya gitu aja sih. Ya, tapi kakak kalau misalnya mau juga taruh linknya kolom chat juga nggak apa-apa, nanti saya promosiin. Oh, nggak usah apa-apa. Oke, terima kasih Kak atas pesannya. Jadi dengerin ya pesan-pesan dari kedua konten kreator kita yang kece dan seru. Dan juga jangan lupa ikutin konten-konten mereka. Nanti saya akan yang ada di kolom chat ya. Menarik banget ya tadi pembicaraannya dengan Kak Kevin dan juga Kak Albizia. Nah sebelum kita masuk ke foto sesi, saya mau kami dari BNIC mau ngucapin terima kasih banyak kepada Kak Kevin dan Kak Albizia yang sudah join, dan juga sekarang kita akan mengadai sesi foto bareng terlebih dahulu. Jadi dimohon teman-teman untuk open cam dan juga pasang pose foto semenarik mungkin ya. Untuk sesi foto ini akan dibantu oleh Kak Rizkin dan juga teman-teman jangan lupa open cam ya. Oke, silakan Kak Rizkin. Oke, halo semuanya. Aku yang akan bantu untuk sesi foto kali ini ya. Nah, buat teman-teman yang belum nyalain kameranya, bisa nyalain dulu nih. Oke, karena ini ada 9 slide, jadi teman-teman mohon tahan posenya ya. Oke, aku mulai dari sekarang ya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, dikit lagi nih. Oke, udah semua. Thank you ya teman-teman. Balik lagi ke Kak Fato ya. Oke, terima kasih banyak ya Kak Rizkin. Sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih untuk Kak Albizia Akbar dan juga Kak Kevin J. Wiguna yang sudah menyempatkan waktu mereka untuk membagikan ilmunya bersama kami di sini. Terima kasih banyak ya Kak. Jadi untuk Kak Albizia Akbar boleh dipersilakan nih, karena saya dengar Kakak mau ini ya, ada urusan lagi ya di sini. Ya, thank you buat teman-teman diskusian, thank you buat Fato, thank you Kevin. Senang dari sini. Ya, sorry banget jadwalnya sebenarnya bisa kita jawab ya, tapi gue juga setelah ini ada acara lagi, jadi gue say thank you and sorry, dan semoga apa yang gue share tadi bisa bermanfaat buat teman-teman, dan semoga pas kuliah nanti pada IPK-nya tinggi-tinggi ya. Jangan nyontek ya, minus tapi. Iya, kalau tenang aja Kak. Thank you banget ya Kak. Terima kasih banyak Kak atas sharingnya. Hati-hati Kak di jalan. Bye. Oke, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, dan saya lihat kayaknya orang-orang nih abis pembicaraan kita tadi ini banyak yang pengen ada pertanyaan. Kami ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada pihak-pihak sponsor yang telah mendukung acara talk show pada hari ini. Kinokuniya, Bantex, English First Guarding Sepong, dan yang terakhir adalah Dewa Web. Nah, untuk penonton yang nggak tahu Dewa Web itu adalah penyedia layanan cloud hosting terbaik di Indonesia. Jadi selain aman, cepat, dan dapat diandalkan, Dewa Web juga bersertifikasi ISO 27001, standar ISO internasional yang menjamin keamanan informasi dan data kalian. Nah, Dewa Web ini juga siap menangani masalah terkait website teman-teman dalam 24 jam selama seminggu penuh loh. Jadi jangan khawatir nih teman-teman kalau website kalian mengalami masalah. Cari hosting yang aman, Dewa Web. Ya, selain itu kami juga ingin berterima kasih kepada media partner kami, yaitu Baru Membaca,
Aksi Indonesia Muda, Asia Pacific Youth Service, BEM Universitas Kristen Petra, BEM UKBM Unila, BEM Universitas Surabaya, Blog Mahasiswa.indo, Binus Mandarin Club, Bookish Indonesia, dan juga Event Finder, Event Jakarta, Info Olimpiade, Informasi Event, Informasi Lomba.id, Kabar Kampus, Kampus Media ID, Kitabuku.id, Komunitas Gerakan One Week, One Book. Dan juga kita ada LDG Studio, Literasi Nusantara, Lomba Nasional, lombaonline.com, mediajuara.id, Pexos ID, Pusat Lomba, Ruang Mahasiswa, dan juga UPN Veteran Jakarta. Kita juga ada BEM Kema Unpad, Berita Lomba, Radio Untar, BEM UMN, BEM Unsiah, PRFM News, SMA Negeri 2 Tambun Selatan, Binus TV, @lomba.tryout_id. Ada juga info lomba gratis, event mahasiswa 8, update lomba, dunia perpus, I'm Connected ID, Magenta Radio, dan yang terakhir, Pustaka Bergerak Indonesia. Oke, sekarang kita masuk ke sesi yang penonton-penonton pasti sudah nunggu selama talk show kali ini, yaitu sesi Q&A. Di sesi ini, saya akan mewakili teman-teman yang sudah bertanya melalui chat room. Oke, jadi mohon dipersiapkan pertanyaannya. Saya akan memilih pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Kak Kevin Jaya. Oh, kita ada pertanyaan nih Kak Kevin dari Makril Kak, Binusian 2023. Itu Kak, dia bilang, Kak, aku Makril ingin bertanya apakah pengelola shared hosting itu dapat dikenai hukuman pidana kalau shared hosting yang dikelolanya ada konten negatif, kayak contohnya perjudian dan pornografi gitu, Kak. Oke, buat pidana-pidanaan ya. Sebelumnya, aku memang kurang tahu sama pidana-pidanaan, karena aku juga bukan anak hukum kan ya. Tapi yang setahu saya, itu memang dilindungi sama ITA, Undang-Undang ITA. Jadi mungkin bisa dilihat sendiri aja di Google, dan setahu saya itu memang dapat dikenakan pidana. Kalau setahu saya ya, seingat saya. Tapi bisa di cross-check lagi kembali ke, mungkin bisa dilihat dari undang-undangnya, dari Google ya, googling sendiri, cross-check lagi apakah itu dipidana atau enggak. Tapi kalau menurut aku sih ya pasti perjudian, pornografi, itu ada pidananya sih. Tapi bisa di cross-check lagi ya. Baik, itu saya kan jawabannya? Yep. Oke, terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Semoga yang bertanya dapat bisa puas dengan jawaban Kakak. Coba saya lihat lagi. Dia bakal puas, tenang aja Kak. Oke, ada nih Kak pertanyaan dari Ida Ayu, Binusian 2024. Halo, selamat pagi Kak. Saya ingin bertanya. Saya ada niat untuk mulai membuat konten edukasi yang bergerak di bidang menginspirasi anak muda untuk bekerja cerdas, bukan bekerja keras. Berkaitan dengan konten saya, apakah ada saran terkait bagaimana caranya menumbuhkan ide untuk membuat konten kreatif? Dan dia juga tambahin, dan pada tahap research, apa saja yang harus di-research supaya konten kita menjadi lebih menarik? Terima kasih, Kak. Oke, jadi dia mau ngebuat konten positif yang tujuannya itu adalah kerja cerdas ya, bukan kerja keras. Sebenarnya aku pernah lihat di YouTuber luar juga yang kayak ngebikin konten semacam ini, dan itu di kameraku nyala nggak sih? Nyala. Oh, nyala ya. Oke, sorry. Oke. Dan di YouTuber itu dia ngebuatnya itu menarik dengan ada jokes-jokesnya gitu, terus dengan sketsa-sketsa komedinya. Dan contohnya itu kayak gini, kayak dia bilangnya itu adalah jangan jadi pemalas, tapi jadi pemalas yang produktif. Jadilah pemalas yang produktif. Jadi dia kayak bikin sesuatu biar dia nggak usah melakukan sesuatu, tapi dia bikin sesuatu biar dia itu bisa melakukan sesuatu yang harusnya dia nggak bisa lakuin. Langsung aja contohnya malas produktif itu kayak gimana? Contohnya itu, aku juga ada salah satu ciptaan aku yang malas produktif,
Jadi di sini di pintu aku itu aku kasih tali, aku sambungin ke kasur aku. Jadi pas aku tidur, aku bisa ada orang buka pintu, aku bisa tarik tali aku, nanti pintunya bakal ketutup sendiri. Nah itu salah satu ya. Saya kira kalau pintunya dibuka, kasurnya ketarik. Ya enggak, buat apa, nggak ada gunanya. Nah aku ini apa ya, aku ini males, aku itu mageran banget. Makanya aku kan game developer kan juga cuman duduk kayak gini, mager banget, males banget olahraga, males gerak. Nah jadi aku mikir nih, gimana caranya biar aku bisa produktif dalam hal ini adalah nutup pintu gitu, nutup pintu dengan cara yang aku nggak usah harus nutup pintu capek-capek jalan kaki gitu. Nah, jadi aku nemuin ide, aku taruh tali di situ. Jadi pas ada orang buka pintu, aku tinggal tarik pintunya, tutup. Nah, udah. Jadi buat ide-idenya itu sebenarnya bisa dicari dengan cari masalah. Aku ini sering banget cari masalah. Maksudnya bukan cari masalah jadi troublemaker ya, tapi maksudnya cari masalah apa sih di kehidupan aku yang aku rasa resah gitu. Nutup pintu, aku kayak tiap kali ada orang masuk kamar aku nggak ditutup lagi, aku resah. Terus aku coba bikin cara gimana biar bisa bisa ketutup gitu. Waktu itu aku juga pernah bikin aplikasinya. Bahkan sampai gara-gara masalah pintu aku bikin aplikasi. Aku bikin aplikasi di mana kalau misalkan pintu aku kebuka, nanti ada alarm yang muncul di TV aku buat suruh dia tutup pintu. Nah, itu ada di YouTube aku sih. Bisa dilihat aja judulnya apa ya? Alarm dari keyboard gitulah. Ya bisa cari sendiri sih. Ya paling kayak gitu sih buat ide-idenya. Mungkin bisa sekreatif mungkin, terus juga banyakin referensi juga tentang jokes-jokesnya juga. Karena kalau aku nilainya sih kayaknya sebuah video itu bakal boring banget kalau misalkan semuanya itu full edukasi. Harus dikasih selingan jokes yang ada gitu sih. Kalau menurut aku sih gitu. Okay. Ya, semoga menjawab. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Semoga yang tadi bertanya bisa puas dengan jawaban Kak Kevin. Oke, kalau gitu saya akan pilih lagi pertanyaannya. Ngomong-ngomong, Kakak kedengeran nggak sih suara sesuatu? Kedengeran. Oke, gitu. Kedengeran. Oke, saya lihat dulu. Oh, nih Kak, ada lagi Kak. Dari Binisa 2023, namanya Ellen. Jadi dia bilang, selamat siang Kak, aku Ellen mau bertanya. Kemkominfo kan sudah berupaya untuk mengurangi konten negatif di internet dengan cara memblokirnya. Tetapi, menurut Kakak, apakah upaya ini sudah efektif? Atau malah membatasi kebebasan berkarya seorang content creator? Terima kasih. Oke, memblokir website kayak gitu ya. Ya, sebenarnya antara efektif nggak efektif sih. Abisnya kalau misalkan kita kayak ngeblokir Reddit, setahu aku Reddit masih diblokir nggak sih? Setahu aku masih diblokir. Iya, masih diblokir. Iya, kayak Reddit buat apa gitu diblokir? Kayak nggak ada unsur, aku nggak ngelihat ada unsur negatif ya di situ. Reddit setahu aku itu sama aja mirip-mirip kayak Kaskus. Kaskus nggak diblokir, Reddit diblokir. Ya aku nggak tahu kenapa. Tapi intinya itu harusnya nggak usah diblokir. Terus kalau misalkan kayak apa aku bisa sebut di sini website pornografi, ya aku nggak usah kasih tahu website-nya. Tapi itu kan masih bisa diakses lewat VPN. Iya. Ya, Mas. Buka ya. Oke, itu masih bisa diakses pakai VPN. Jadi kayak kurang efektif sih menurut aku kalau misalkan cuman diblokir-blokir gitu doang. Terus atau membatasi kebebasan berkarya seorang content creator kan pertanyaannya. Nah, kalau membatasi content creator itu justru memang harus dibatasin kalau menurut aku. Karena kalau nggak dibatasin, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah prank sampah, prank yang musuh-musuh nggak jelas. Jadi memang konten kreator itu memang harus dibatasin. Bisa dalam bentuk pidana atau apa segala macam, itu urusan mungkin pemerintah, tapi menurut aku memang harus dibatasin. Kayak aku sendiri di YouTube aku, itu aku punya batasan-batasan tersendiri. Kayak misalkan ngomong kasar, itu maksimalnya itu aku ngomongnya ya masih sebatas kayak kampret gitu. Jangan yang berlebihan kayak apa segala macam. Mungkin beberapa kali aku memang sempat ngomong kayak kata-kata binatang kayak anjing gitu, tapi anjingnya itu aku sensor gitu. Jadi buat ada unsur lucunya ya. Ya, unsur funnya aja biar teman-teman juga kayak tertarik gitu lah. Karena memang orang-orang di Indonesia itu memang dia lebih tertarik sama konten-konten negatif daripada konten-konten positif.
Nah, aku ini kan kontennya positif, tapi aku juga mau narik mereka yang negatif-negatif. Mereka negatif juga enak banget. Mereka yang yang suka nonton konten-konten negatif. Nah, jadi aku juga harus berbaur dengan konten-konten negatif itu. Kayak contohnya itu kayak dulu aku pernah melihara ikan air asin, ikan laut. Ikan laut itu bisa dijadiin ikan tawar. Tahu nggak? Ya, pokoknya ikan air laut itu bisa masuk ke ikan air tawar. Caranya gimana? Caranya itu pertama kali air lautnya itu kasih air tawar. Terus air tawarnya itu ditambahin sama air laut. Nah, pertama kali mungkin perbandingan 20-80, terus 50-50 dan akhirnya sampai ke 100% air tawar. Nah, itu jadi kayak memang perlu kayak ada adaptasi gitu loh. Jadi mereka yang udah ngelihat konten-konten negatif, konten-konten yang bagus itu konten-konten yang ngomongnya kayak gini. Ini si Kaju developer juga ngomong kayak gini, bagus nih. Dia mulai tertarik gitu. Ya, kayak gitulah. Nah, tapi lama-lama nanti pelan-pelan aku ilangin kata-kata negatifnya dan boom, jadi pure positif kayak gitu sih. Oke. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Semoga Ellen bisa puas dari jawaban Kak Kevin. Oke, kalau gitu saya lihat lagi pertanyaan yang ditaruh di chat Zoom. Ada nih Kak, dari Patricia Kak, Binusian 2023 juga. Dia bilang, halo Kak, saya Patricia mau bertanya, content creator itu sama halnya dengan entrepreneur yang bisa bekerja di mana saja termasuk di rumah. Ada tips nggak sih Kak dari Kakak supaya kita nggak meremehkan pekerjaan meskipun bekerja di rumah? Terima kasih. Meremehkan pekerjaan meskipun bekerja di rumah. Maksudnya itu buat diri sendiri atau buat biar nggak dilihat orang lain, lu kerja dari rumah doang atau gimana? Kayaknya underestimate deh bahasanya itu. Underestimate. Jadi dari diri sendiri gitu Kak. Biar kita merasa kayak ya kerjaan gue cuma kayak gini doang, kayak gitu. Tuh, kayak gitu. Kayaknya. Apa ya? Aku nggak pernah ngeremehin pekerjaan aku sih. Biar kayak gini Kak, biar kayak walaupun meskipun bekerja di rumah bisa termotivasi gitu Kak. Biar oke. Nah, itu jelas. Bekerja di rumah tapi tetap termotivasi. Kalau menurut pengalaman pribadi aku sih, aku itu juga kadang kan suka pas lagi ngoding misalkan, BTW aku di rumah itu buat fun fact aja, aku kayak cuman ngabisin di kerjaan aku itu kayak 30% itu buat video, sisanya 70% itu buat ngoding, atau mungkin 80% buat ngoding, 20% buat video. Jadi memang kadang suka suntuk sendiri buat bikin ngoding kayak gini. Terus gimana biar bisa termotivasi lagi? Paling sih aku kayak itu sih, kayak ajak teman-teman buat kolaborasi segala macam. Jadi kayak ada interaksi gitu antara aku sama orang lain. Habisnya kalau misalkan sendirian di rumah itu kan memang kayak suntuk, kayak nggak ada motivasi lebih. Nah, aku sih sering banget tuh si Chandra ngapain aku sebut. Si Chandra dia aku ajak ayo bikin game bareng yuk bikin ini yuk, kayak gitu. Dan ya paling kayak gitu sih yang bisa aku bagi sih. Ngajak temen sih. Intinya ngajak temen, jangan sendiri. Kalau sendiri pasti kayak akhirnya males-malesan kita buat ya, kayak nggak ada motivasi lebih. Ajak temen. Iya, paling sih gitu. Berarti cara untuk biar bermotivasinya itu ajak temen ya Pak? Iya. Ajak temen, collab, atau mungkin bisa juga lihat hasilnya. Nih, waktu itu gue kayak ngejual ini, hasilnya kayak gini, kan bisa dilihat tuh ada hasilnya. Nah, jadi kita bisa terpuas sendiri sama hasilnya itu. Gitu. Terima kasih Kak, semoga Patricia dapat puas dari jawaban Kak Kevin. Sekarang kita ada pertanyaan lagi Kak dari Angela, dia Binusian 2023. Saya mau bertanya Kak, saya pernah beberapa kali membuka YouTube post yang dimana mereka berbagi memberitahu kalau ada konten yang palsu, seperti ada konten animal rescue tapi palsu, kayak bahasanya clickbait ya. Nah, iya, clickbait. Apakah pihak YouTube tidak dapat mengetahui konten palsu tersebut? Nah nih, apakah pihak YouTube tidak mengetahui konten palsu tersebut? Iya, menurut sebenarnya YouTube mah nggak peduli, YouTube itu nggak peduli apakah kontennya itu palsu, apakah kontennya itu ori, tapi
yang penting itu yang dilihat sama pihak YouTube-nya itu adalah dari jumlah views-nya. Kecuali misalkan memang banyak yang nge-report. Kalau misalkan nge-report ya baru pihak YouTube akan menanggulangani. Tapi kalau misalkan kayak clickbait, itu sih menurut aku pihak YouTube nggak buat apa tahu juga, karena pihak YouTube juga nggak musingin hal-hal seperti itu sih. Ya paling kayak gitu sih kalau buat pertanyaan ini. Iya, betul. Oke, sudah ya Kak, itu jawabannya. Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih Kak atas jawaban Kakak. Semoga Angela bisa puas dengan jawaban Kak Kevin. Sekarang, kita ke pertanyaan terakhir, soalnya waktu yang terakhir udah mau selesai untuk sesi Q&A. Itu pertanyaan dari Khalid, Kak, dia Binusian 2024. Pagi Kak, saya ada pertanyaan, passion dan hobi itu sama nggak sih Kak? Lalu apakah Kakak punya tips mencari passion agar makin yakin ke depannya mau jadi seperti apa? Mungkin dia ini masih kayak semacam sketchy gitu, Kak. Iya. Kalau menurut aku sih passion sama hobi berbeda sih. Kalau aku, passion aku ini ngebuat game. Oke. Kita mulai dari awal dulu deh. Passion menurut aku itu bisa disebut passion saat kita bekerja menghasilkan sesuatu dan hasilnya itu bisa kita nikmatin gitu. Kayak kita ngebuat game, habis itu kita dapat sesuatu, kita dapat game-nya, habis itu kita bisa jual ke mereka dan kita mendapatkan sesuatu. Nah, itu menurut aku passion. Tapi kalau misalkan sebatas hobi, kayak misalkan aku itu hobinya apa ya? Aku misalkan main League of Legends. Aku ini hobi banget tiap malam main League of Legends. Tapi apakah dengan aku main League of Legends aku mendapatkan sesuatu kayak gitu? Enggak sih, aku rasa enggak. Jadi menurut aku passion sama hobi itu berbeda. Passion itu bisa disebut passion kalau misalkan kita itu bisa menghasilkan sesuatu. Kalau hobi itu hanya sebatas ya kita suka sama sesuatu. Nah, cara buat mendapatkan passionnya itu gimana kan tadi pertanyaan selanjutnya. Cara buat mendapatkan passionnya itu adalah coba semuanya, coba semua hal. Gue ini dulu coba banyak banget hal, kayak ya tadi aku udah mention juga kan, kayak aku nge-vlog, siapa tahu passion aku ada di vlog. Oh, ternyata enggak, males, ngapain keseharian aku yang mageran biasa di rumah doang nge-vlog buat apa gitu, kayak bukan passion aku banget, aku nggak biasa jalan-jalan. Terus aku coba main sulap, apakah passion ini sulap. Terus sampai saking penasarannya sama sulap itu, aku sampai sempet ngeles sama tahu nggak Romedal Aquino? Romedal ya adalah itu dia ini pesulap Indonesia. Pesulap Indonesia intinya. Aku pernah ngeles sama dia, Romedal Aquino, buat belajar sulap. Tapi nggak lama kemudian kayak bosen atau kayak apa ya? Kayak nggak menarik lah. Akhirnya udah nggak menarik gitu. Terus akhirnya ya udahlah, cabut dari dunia sulap. Walaupun waktu itu udah sempat beberapa kali bayar gitu buat belajar, beli alat-alat sulap yang lumayan mahal juga. Tapi akhirnya karena aku ngerasa enggak, kayak bukan. Nah ya udah, akhirnya aku hengkang gitu dari dunia sulap. Terus coba terus sampai ketemu apa yang ngebuat lo pas lu lagi melakukan sesuatu, melakukan hal itu, mau itu 12 jam, mau itu 24 jam per hari, tapi lu nggak merasa bosen, nggak merasa capek. Kayak ya video aku yang aku pernah live streaming 12 jam nonstop bikin game, itu aku pernah live streaming dan itu aku ngerasanya fun aja, aku nggak ngerasa capek sama sekali karena itu memang adalah passionnya di situ. Nah jadi menurut aku sih ya itu sih, cobain semua hal sih, cobain banyak hal lah. Iya. Baik, berarti kita semua harus mencoba semuanya ya untuk dapat passion kita. Iya. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak Kevin. Semoga tadi yang nanya bisa puas dengan jawaban Kak Kevin. Oke, kalau gitu aku tutup ya kayaknya. Tapi saya lihat sih ada teman-teman yang masih antusias sekali bertanya kepada Kak Kevin. Namun dengan berat hati kita harus mengakhiri sesi tanya jawab kita pada hari ini. Jadi mohon maaf ya, tapi terima kasih juga untuk jawabannya Kak Kevin. Oke, teman-teman, selanjutnya aku mau infoin nih, kalau di awal Oktober nanti kita akan mengadakan namanya Book Challenge. Nah, Book Challenge ini terbuka untuk umum kok. Jadi untuk Binusian, kalian bisa dapetin jam konserv juga kalau ngikutin seluruh prosedur dari Book Challenge ini. Oh ya, kalian juga nggak perlu khawatir karena Book Challenge ini juga dilaksanakan secara online. Jadi nggak akan ada kontak fisik kok. Nggak ada kontak fisik kok guys. Jadi tenang aja, aman. Nah,
pasti udah penasaran banget kan apa itu book challenge. Makanya stay tune terus di Instagram kita yaitu @BinusEnglishClub. Dan jangan sampai kelewatan ikutin book challenge di awal Oktober nanti ya. Aku kasih waktu 5 detik untuk screenshot layar ini supaya kalian bisa baca-baca lagi nanti. Oke? Udah? Oke, lanjut ya. Nah, teman-teman tahu nggak sih di tahun ini social event juga menggalang donasi buku atau uang yang nantinya akan kita donasikan ke pihak yang membutuhkan. Donasi ini sebagai wujud nyata kepedulian kita dan upaya kita dalam membantu meningkatkan literasi di Indonesia. Nah, sebagai generasi literasi, aku mau ngajak teman-teman semua untuk turut ikut donasi di acara kita ini nih. Berapapun dan apapun bukunya, kami akan terima kok. Jadi nggak usah khawatir. Kalian bisa langsung screenshot layar ini aja supaya nanti bisa dilihat-lihat lagi. Aku kasih waktu 5 detik ya untuk screenshot. Udah, teman-teman? Oke, kalau udah lanjut ya. Nah, teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara. Aku mau ngucapin terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman pada hari ini. Nah, saya juga akan mengucapkan terima kasih kepada Kak Kevin yang telah membagikan ilmu dan pengalaman kepada kita semua. Terima kasih ya Kak Kevin. Ya, sama-sama. Lalu untuk teman-teman yang sudah hadir, kami mohon untuk memberikan feedback atas acara ini melalui link yang ada di kolom chat atau bisa juga scan QR code di slide. Feedback ini akan kami gunakan untuk perbaikan acara ini, sekaligus menjadi patokan kami untuk list partisipan untuk Binusian yang hadir dan mendapatkan SAT. Jadi, bagi yang belum isi feedback, jangan leave dulu ya sebelum isi. Pengisian feedback akan kami tutup pada pukul 12.15. Jadi, tolong teman-teman jangan lupa isi, dan jika sudah mengisi, baru boleh leave ya. Oke deh, kayaknya segitu aja teman-teman untuk hari ini. Again, saya mau ucapin terima kasih atas partisipasinya, dan juga untuk Kak Kevin dan Kak Albizia yang udah keluar atas partisipasinya juga ke talk show BNEC The 2020 Social Event ini. Saya Fatur, terima kasih dan sampai jumpa.